Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wilken. Hari ini saya akan melanjutkan tugas tahap kedua, sekaligus menjadi bagian terakhir saya dalam membedah buku Inner Feng Shui karya Lilian Tzu. Kalau di video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang bagaimana cara membersihkan emosi negatif. Di video ini saya mau masuk ke bagian yang menurut saya paling seru. Kita bakal bahas gimana cara mengisi kembali batin kita melalui teknik visualisasi dan juga meditasi. Saya sengaja pilih topik ini karena bagi saya inilah langkah nyata buat kita mulai membangun potensi diri setelah berhasil ngelepas beban mental di tahap awal kemarin. Oke, kita akan masuk ke poin pentingnya. Dalam bab terakhir ini, Lilian itu menjelaskan bahwa kekuatan batin kita itu sebenarnya bisa dilatih melalui dua cara utama. Cara pertama yaitu adalah dengan meditasi. Jadi Lilian menjelaskan kalau meditasi itu bukan cuma soal duduk diam saja, tapi teknik untuk ngebantu kita supaya mematikan suara-suara berisik yang ada di kepala kita, supaya menjadi lebih tenang saja. Di sini dia menjelaskan kalau pikiran yang tenang itu adalah kunci untuk bisa melihat peluang yang selama ini ketutupan oleh rasa cemas kita. Dan tambahan menariknya, meditasi ini juga dapat melatih fokus kita. Jadi energi kita itu nggak gampang terbuang buat hal-hal yang nggak jelas atau nggak penting. Masuk yang kedua itu adalah teknik visualisasi. Jadi Lilian itu menjelaskan kalau pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya kerjanya itu lewat gambar. Jadi kita itu diajarin buat ngebayangin keinginan kita itu secara detail, seolah-olah kejadian itu sudah terjadi sekarang. Kuncinya itu bukan cuma sekedar membayangkan saja, tapi kita itu harus benar-benar merasakan emosi ataupun rasa syukurnya. Dengan memasuki perasaan positif ini, batin itu secara otomatis bakal nuntut tindakan kita buat mewujudkan tujuan tersebut. Jadi itu saja dua poin penting yang dapat saya tangkap di bab terakhir ini. Sampai di halaman terakhir, jadi saya merasa buku ini sangat mengubah cara pandang saya mengenai keberuntungan. Saya baru menyadari bahwa nasib baik itu bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang bisa kita undang dengan menata kondisi batin kita. Ada satu kutipan yang sangat membekas bagi saya di bagian akhir buku ini, yaitu apa yang mampu dibayangkan oleh pikiran dan diyakini oleh hati, itulah yang akan diwujudkan oleh semesta. Jadi kutipan ini merangkul seluruh isi buku bahwa batasan terbesar dalam hidup kita sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri. Melalui buku ini, saya belajar untuk lebih berani bermimpi dan lebih disiplin dalam menjaga ketenangan batin. Demikian cerita ulang saya untuk tugas tahap kedua sekaligus yang terakhir. Jadi terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dari saya Wilken, sampai jumpa.